Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RK TV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi bersama admin di sini, sobat RK TV, Ikhwan Billah, dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini gelombang mu'alaf tidak bisa dibendung dan terjadi di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Semua ini berkat limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada kali ini kita akan melihat seorang tentara TNI aktif yang berada di Banjarmasin. Di sana beliau menemukan hidayah melalui mimpi selama 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Dan beliau juga merasakan bagaimana rasanya sakratul maut, sehingga hidayah ini langsung dijemput oleh beliau untuk langsung bersyahadat. Mari kita saksikan videonya berikut ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di siang yang cerah ini alhamdulillah nggak hujan Mbak Nur. Alhamdulillah cerah. Di siang yang cerah ini alhamdulillah sangat bahagia sekali. Akhirnya saya bisa bertemu dengan, ya kalau bisa dibilang sahabat lama juga sekaligus guru juga, Pak Nur. Karena beliau ini ya seperti dilihat beliau berseragam, memang beliau adalah prajurit TNI. Jadi sulit sekali nyari jadwal beliau yang kapan Pak akhirnya bisa ya hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, hari ini kita ingin berbincang-bincang santai saja Pak Nur. Mungkin sharing-sharing tentang pengalaman spiritual Pak Nur ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, jadi itu beliau ini adalah anggota TNI yang udah juga pernah turun ke beberapa tempat ya. Alhamdulillah. Pernah di Aceh juga dulu waktu tsunami, kemudian di Poso dan tempat-tempat lainnya ya. Alhamdulillah. Story-nya luar biasa beliau ini, cuma hari ini kita nggak bahas itu. Kita akan bahas perjalanan spiritual beliau yang sangat luar biasa. Bagaimana keajaiban beliau ini memeluk Islam tidak lewat perantara manusia. Alhamdulillah. Pak Nur. Dapat hidayah. Masya Allah. Jadi biasanya kalau kita ini kan kenal sama orang Muslim Ya. belajar, terus tertarik begitu ya. Betul. Pak Nur ini luar biasanya adalah sosok yang sama sekali kalau namanya Islam pasti tahu, tapi kalau ajaran Islam sama sekali nggak tahu. Nggak tahu sama Nol. sekali. 0%. 0%. Masya Allah. Tapi luar biasa hidayah menyapa lewat mimpi dan kemudian tahu-tahu pian bisa beristighfar ketika itu. Ya, beristighfar. Beristighfar. Padahal nggak tahu namanya istighfar waktu itu ya. Nggak ngerti apa itu istighfar, nggak ngerti Tapi sama ketika sekali. itu langsung bisa mengucapkan. Spontan, alhamdulillah. Jadi kita mau dengar beliau bagaimana perjalanan spiritual beliau yang luar biasa, yang ajaib ini. Monggo Pak Nur, bisa diceritakan dari awal bagaimana kok akhirnya Pak Nur itu bisa kemudian menjemput hidayah Allah ini. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kenalkan diri saya. Nama untuk di Imadi Murwate. Ya. Nama aslinya. Asal agama dulu, saya agama Hindu. Alhamdulillah dapat hidayah pas waktu bertugas di Timur-Timur pada tahun 1998. Pada awalnya saya dapat hidayah itu sebelumnya saya kan berada di tugas di sektor timur, daerah Los Palos, Timur-Timur, yaitu di pos Ililapa. Pada saat itu saya tidur bermimpi sholat fardu. Setiap malam mimpi sholat fardu. Cuma saya nggak ngerti. Padahal nggak tahu itu sholat tuh nggak sholat sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Iya, nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu mimpi sholat fardu gitu mimpi aja. sholat fardu.
Kan kalau di Hindu kan ada sembahyangnya juga kan. Ada sembahyangnya juga. Nah, Ya. saya sembahyang Hindu, malamnya mimpi sholat fardu. Sembahyang Hindu, malamnya mimpi sholat fardu. Itu berapa hari mimpi seperti itu? Kurang lebih 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut seperti itu Ya, mimpinya. tiap malam mimpi sholat fardu. Mimpinya sholat fardu berjamaah. Saya jadi makmum. Oh, Teman saya Masya jadi imamnya, saya Allah. jadi makmumnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, mimpinya begitu. Nah, pas suatu hari ada teman saya, namanya senior saya dia, namanya Kopral Mursalin. Hmm. Dia bermimpi. Sore-sore menjelang maghrib dia cerita. Dek, katanya, tadi malam aku mimpikan kamu. Nana. Ya izin bang, mimpi apa bang? Nana. Tadi malam aku mimpi kamu dijemput 2 kereta kerajaan. Yang satu kereta kerajaan perempuan berjubah putih, yang satunya kosong. Datang mau menjemput kamu. Namun tiba-tiba kereta itu dihadang dengan 4 ekor anjing. Maka nggak jadilah kereta itu menjemput kamu. Pulanglah kereta itu, katanya. Nah, begitu dia selesai menceritakan mimpinya, seolah-olah saya ini langsung bisa mengartikan arti mimpi tersebut. Padahal sebelumnya nggak bisa ngertiin apa-apa. Nggak ngerti. Saya langsung mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, padahal sebelum saya nggak bisa mengucapkan kata innalillah, nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, terus spontan langsung bisa mengucapkan kata-kata innalillah. Padahal sama sekali nol tadinya. Tapi kalau mengucapkan kata innalillah itu kan sebelum nggak Khusus pernah. itu kan muslim aja yang Iya, ngucapin. nggak bisa mengucapkan sama sekali. Terus Nah, gimana? begitu selesai mengucapkan innalillah, kok tiba-tiba badan saya ini kok rasanya dingin. Dingin semua badan nih, kok tiba-tiba napasnya rasanya berat, kayak seperti di leher. Oh, jadi itu seperti kayak ruh itu sudah sampai ke leher. Sampai ke leher. Nah, begitu sudah ngomongnya sudah putus-putus, tiba-tiba saya ngomong dengan teman. Cuma ngomongnya putus-putus sudah. Udah kayak Iya, kayak orang sakaratul maut gimana sekarang aja, kayak gitu lah Allahu sudah. Akbar. Saya ngomong sama teman dengan Danton saya waktu itu, Danton saya namanya Pak Lenan Nur Rahman. Izin Danton dengan teman-teman, tolong sampaikan pesan saya dengan kedua orang tua saya bahwa saya tidak bisa pulang lagi ke rumah. Masya Allah. Bahwa saya waktunya sudah dijemput dengan Yang Maha Kuasa. Waktunya saya sudah sampai. Itu seperti ngomongnya di luar kesadaran. Di luar kesadaran, nggak ingat sama sekali. Pokoknya di luar kesadaran bukannya, di luar nalar saya. Iya. Terus temennya nyautin, jangan deh katanya. Enggak, waktunya saya sudah dijemput, saya sudah ditunggu. Jangan, dia bilang. Enggak, waktunya sudah mau dijemput ini, sudah saya. Sudah mau sampai, sudah waktunya saya bilang. Jangan, ya udah saya mau masuk ke dalam dulu. Kalau sampean semuanya mau, waktu itu mau menjelang maghrib. Mamjil maghrib. Kalau sampean mau sembahyang, silahkan sembahyang dulu masuk ke dalam. Habis itu saya masuk ke dalam rumah, ke dalam pos itu. Sampai di dalam, saya kok tiba-tiba di luar kesadaran saya nih. Tiba-tiba saya kok lepas baju. Baju saya lepas. Celana saya lepas, maaf ya, hanya tinggal pakai celana dalam doang. Duduk kayak gini, merenung. Cuma di dalam duduk itu, pemikiran saya ini plong, tenang, nggak ada Sudah beban. kosong itu ya? Kosong, nggak ada beban sama sekali. Nggak ada memikirkan, oh aku ini mati, oh aku ini nanti gimana kalau aku mati orang tua aku. Masalah pekerjaan, keluarga itu nggak kepikiran lagi. Nggak kepikiran sama sekali, tenang. Nggak ada beban sama sekali. Nah, di saat itulah seperti ada yang model yang membisiki. Kayak ada yang ngomong di telinga nih, kayak di hati nih ada yang ngomong. Dek, kamu itu sebenarnya memang sudah mati. Seperti kayak gitu. Sekarang yang ada ini sana cuma jasadmu aja. Rohmu sebenarnya nggak ada. Masya Allah. Maka malam ini juga jadilah kamu orang muslim. Ngomong-ngomong kayak gitu. Loh, saya bangun. Ada bisikan kayak begitu? Malam ini juga kamu jadi orang muslim. Nah, ngomongnya bisikannya kayak gitu. Seolah-olah mendengar kayak gitu kata-kata itu dengan di hati ini. Langsung saya bangun. Bangun nih mendatangi Danton saya. Danton saya kan baru selesai sholat. Saya ini dalam posisi bangun itu masih pakai dalam. Dalam. Ya. Izin Danton. Apa deh? Sekarang juga saya minta baju yang bersih, baju yang suci. Karena malam ini juga saya jadi orang muslim. Saya ngomong gitu. Masya Allah. Ya terkejut Danton saya. Wah, karena kan barusan aja. ya barusan saja gitu loh. Baru saja pamit mati. Artinya siangnya tuh masih normal-normal aja. Masih kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, kegiatan seperti biasa, ikut patroli apa seperti dengan teman-teman ya seperti biasa. Jadi cuma ya sorenya itu tadi, setelah teman menceritakan mimpinya itu tadi, saya langsung spontan. Masya Allah. Begitu Danton masuk, langsung dikasih baju.
sarung, Heeh. baju, Heeh. dengan kopiah. Saya pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah. Masya Begitu Allah. selesai semuanya sudah saya pakai, langsung saya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Langsung bisa mengucap istighfar Langsung juga. saya bisa mengucap istighfar. Padahal sebenarnya nggak ngerti apa di istighfar, nggak ngerti. Malam itu juga, satu malam suntuk, nggak ada tidur, nggak ngantuk, nggak. Istighfar aja isinya satu malam suntuk itu. Masya Allah. Nah, besok paginya langsung dibacakan syahadat. Memang sebenarnya kalau orang ngerti ya malam itu juga memang Malam itu seharusnya. juga, iya. Siapa tahu nanti habis umur kan nggak sempat syahadat kan? Iya, betul 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 Itu betul loh. betul betul. Nah, akhirnya besok pagi alhamdulillah kasih pasang umur, besok paginya langsung syahadat. Mungkin suasananya ketika itu semua pada kaget semua. Iya, Pak. kaget tegang semua. Tegang semua, Pak Nur, Iya, ya. bingung semua. Jadi nggak tegang. sempat mikirin, langsung Iya. disiapin buat syahadat gitu ya. Besoknya langsung begitu selesai syahadat, Danton, ya udah Dek, kamu namamu diganti ya, Nana. Siap Danton, dia bilang. Ya udah, kamu namamu Nur Muhammad aja. Kamu tahu nggak arti cahayanya Nabi Muhammad? Masya Allah. Siap Danton, ya. Oh, jadi dia ngasih nama Islam Danton. Danton saya, ya akhirnya waktu itulah melekat langsung jadi nama Nur Muhammad. Nama Islam, keislamannya. Keislamannya. Masya Allah. Lalu menyebar, sampaikan di radio. Dulu kan nggak ada telepon, nggak ada. Iya, Kan iya. hanya pakai radio PRC itu Iya, kan. PRC itu, iya. Disampaikan bahwa hari ini tadi waktu itu pangkat saya waktu itu Pratu. Pratu, ya. Mm-mm. Pratu Imade gitu. sebetulnya. Pratu Imade. Hari ini Pratu Imade sudah menjadi orang Islam katanya. Masuk Masya Islam. Allah. Ribut semua satu batalion ribut. Kalau istilahnya viral ya, di Ya, antara viral, itu. Iya, wah nggak percaya orang. Masa sih? Kan kemarin masih ini kok iya, gitu ya. masa sih sama dia jadi orang Islam? Nah, iya. Masya Ditanya-tanya, Allah. akhirnya belajar. Di situ juga belajar akhirnya. Belajar kebenaran waktu itu di pos ada temen namanya Soeharto. Dia kebetulan dia itu anak lulusan pesantren kan. Oh, ada anak pesantren. Diajari belajar cara berwudu, belajar cara kayak bagaimana sholat, Langsung belajar, ketika hari itu. belajar. Alhamdulillah 1 minggu saya belajar. Alhamdulillah 1 minggu itu saya bisa sholat sendiri sudah. Masya Allah, luar biasa. sekali. Alhamdulillah. Akhirnya belajar. Terus saya berpikir lagi, wah ini kalau saya cuma belajar doang ini nggak bisa baca Quran, saya rugi dalam hati ini. Iya, betul. Tolonglah aku dibelajari cara gimana caranya supaya aku ini bisa mengaji. Ya minimal nanti aku pulang kalau kawin bisalah jadi imam istriku bisa baca Iya, Yasin betul, lah aku bilang minimal kalau pulang Iya, dari iya. sini. Ya udah Bang, belajar Bang. Jadi syahadat itu kemudian disertai dengan keinginan kuat untuk belajar. Untuk belajar harus bisa, saya harus bisa. Ada dorongan untuk itu ya. Ada dorongan harus bisa. Pulang harus bisa. Artinya dari hati itu muncul dorongan untuk Iya. aku harus mendalami, lebih mendalami, lebih mendalami. harus ngerti, bukan cuma sekedar. Aneh juga ya. Iya, Padahal kan nggak ada yang mendorong Pak Nur ini. nggak ada yang mendorong. Nah, itulah hidayah Allah Taala. Luar Masya biasa. Allah, luar biasa. Akhirnya belajar melalui Iqra. Dulu Iqra dulu. belum ada Iqra. Belum ada Iqra ya. Dengan tempat tugas mana ada bawa buku Iqra, nggak Iya, ada. iya, nggak ada kan. Ya kayak anak TK, pakai buku tulis, Heeh. tulis huruf alif, ba, ta, Yang sa. ngajar ya teman pesantren tadi. Teman-teman saya tadi Oh. menghafalkan huruf hijaiyah dulu, hafal. Nah, terus diajari. Alif di atas A. Wah, ngerti saya nggak nyambung. Iya. Akhirnya dengan cara Jawa. Nah. Alif fathah A, alif Oh, fathah iya. I, alif dhammah U, A, I, U. Nah, Iya, itu iya, baru iya. saya nyambung. Nah, belajar. Alhamdulillah. 1 bulan saya belajar. Alhamdulillah bisa ke Al-Quran. Al-Quran Iya. dalam waktu 1 bulan Iya, saja? dalam 1 bulan. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, jadi Pak Nur itu sampai bisa menghatamkan Al-Quran juga di sana? Di sana juga. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Tiap malam saya di sana diprioritaskan dengan danton saya. Mm-mm. Jadi malam tuh orang pada siaga, saya enggak. Iya. Jadi seperti diprioritaskan untuk diistimewakan belajar. gitu. Diprioritaskan untuk belajar dengan danton saya. Karena mungkin juga takjub juga dan Iya, nah, untuk Made dan udah belajar aja, nggak usah ikut siaga senja katanya. Jadi teman-teman yang lainnya siaga senja, saya nggak belajar di dalam. Masya Allah, Belajar luar mengaji biasa dengan sekali. teman itu, belajar. Alhamdulillah karena ada keinginan kuat, alhamdulillah belajar. Nah, setelah mengerti semua, mau pulang, kirim surat ke orang tua bahwa saya ini sekarang ini sudah jadi orang Islam. Kaget dong ya. Ya jelas kaget lah. Karena kan prosesnya cuma sehari semalam kan? Iya, sehari semalam. Beda kalau misalnya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah izin dulu atau Izin gimana? dulu, iya, betul. Ini mendadak. sehari semalam langsung habis itu beberapa hari kemudian kirim surat. Kirim surat. Karena saya nggak mau nanti orang tua saya nanti hanya dengar cerita dengan orang lain. Nah,
Itu luar biasa sekali ya Allah. Keluarga besar padahal Hindu semua. Hindu semua. Satu pun nggak ada yang Muslim. Nggak ada yang muslim, cuma saya sendiri yang muslim. Ya Allah ya Rabb. Nah kemudian ketika kan Pak Nur menyurati nih Ya. keluarga nih Ya. kan, apa jawaban dari bapak dan ibu ketika itu? Ya tentunya ya jelas kecewa lah. Hmm. Karena kan bagi orang Bali anak laki-laki kan paling utama kan. Pak Nur anak pertama? Anak kedua. Anak kedua. Kakak saya perempuan. Oh kakak perempuan. Kakak perempuan. Ya jelas kecewa lah. Hmm. Keluarga-keluarga semuanya kecewa semua. Cuma saya berprinsip dalam hati apapun yang akan terjadi, saya tetap sampai mati pun saya akan tetap Islam. Itu prinsip saya Itu sudah sudah tekad saya langsung menancap di Iya, sini? sudah menancap di hati saya. Masya Allah. Itu prinsip saya sudah. Begitu saya dibacakan syahadat, baca kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah, saya sudah bertekad dalam hati. Apapun yang terjadi, saya tetap Masya Allah. Islam. Luar biasa ini. Mungkin bisa dibuka sebentar Pak Nur. Nah ini Pak Nur, monggo dilihat. Nah Pak Nur, nanti dikira, oh ini tipuan ini ya pakai masker. Ini asli, ini kisah nyata, ini nggak bohongan, ini nggak settingan. Betul. Nama beliau Pak Nur Muhammad, beliau tinggal di mana Pak Nur Sungai rumahnya? Tabuk, Sungai Tabuk. Sungai Tabuk di daerah Banjarmasin ya. Kabupaten Banjar ya. Martapura, ya. Nah jadi kalau yang nggak percaya ya silakan aja datang ngobrol aja sama beliau gitu kan. Nah ini asli kisah nyata, Masya Allah luar biasa sekali. Jadi Pak Nur apa namanya, tapi perlahan keluarga bisa menerima ya? Prosesnya panjang, Panjang ya? panjang. Ujiannya pun panjang. Oh jadi juga panjang ya? Ujiannya pun panjang. Hmm. Alhamdulillah dengan banyak ujian, alhamdulillah makin kuat iman. Makin kuat iman ya? Makin iman, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah beliau ini sama sekali tidak melalui perantara manusia. Ya, tidak. Tetapi uniknya kemudian Islam ini benar-benar menancap ke dada. Dan bukan hanya sekedar istilahnya KTP aja. KTP, bukan KTP. Benar-benar kuat. Aku yakin dengan ini Insya bahwa Allah. ini adalah agama yang hak, Hak, ya. yang rahmatan lil alamin, yang betul-betul dari sang pencipta. Iya, insya Allah. Insya Allah istiqomah. Insya Allah istiqomah, Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Nah itu tadi luar biasa sekali pengalaman spiritual daripada Pak Nur, yang memang kalau kita dengarkan bahwasanya ini menunjukkan Islam adalah agama yang hak, Islam adalah agama yang benar, memang turun dari sang pencipta untuk alam semesta ini. Buktinya Islam selalu berkembang Ya, di mana-mana betul. dengan berbagai macam cara. betul. Bahkan cara yang seperti ini, yang luar biasa lewat mimpi itu, Masya Allah luar biasa sekali. Nah mudah-mudahan tayangan hari ini menjadi manfaat buat semuanya, menjadi